Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 56. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Long Yuxuan tiba di kota peri meteorit dari keabadian superior, dan memasuki rumah wakil penguasa kota tanpa hambatan sepanjang jalan. Dipandu oleh pengawal, Long Yuxuan memasuki aula. Long Yuxuan menghadapi seorang pria tua botak berusia 60 tahun di aula utama, membungkuk dan berkata, "Anak telah melihat ayah angkat." Orang tua botak itu adalah wakil master kota dari kota peri meteorit. Zhen Kehan adalah orang kuat di tingkat 12 ranah kaisar. "Kenapa kamu di sini?" Zhen Kehan berkata dengan ramah. "Ayah angkat, saya dalam masalah ketika saya datang ke sini. Tolong minta bantuan ayah angkat." Long Yuxuan tersenyum dan menghampiri punggung Zhen Kehan dan mengusap bahunya. "Hahaha, katakan, apa?" Zhen Kehan berkata dengan dominan, "Sekarang Tuan Kota Abadi Meteor, retret untuk menembus batas, sekarang di sini ayah angkat memiliki keputusan akhir." Setelah itu, Long Yuxuan memberitahu Zhen Kehan semua tentang pertumpahan darah Tan Yun di mansion Tuan Kota dan rumah 31 jenderal di kota yang ditinggalkan. Ketika berbicara tentang pembunuhan ibunya, Long Yuxuan menangis. "Itu keterlaluan." Zhen Kehan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Sesaat sebelumnya, tampilan baiknya menghilang dan digantikan oleh keganasan di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Anakku, meskipun ayah baptis, saya tidak bisa pergi sekarang untuk menangani urusan di kota. Namun, ayah baptis akan mengirim Marshal Huxiao di kota untuk membantu Anda merebut kembali kota yang ditinggalkan." Mendengar pidato itu, Long Yuxuan terkejut, dan matanya berterima kasih padanya. "Terima kasih, ayah baptis. Saya mendengar bahwa Marshal Huxiao adalah tingkat ke-11 dari ranah kaisar, kan?" Tidak, itu saja sebelumnya." Zhen Kehan berkata, "Marshal Huxiao dipromosikan ke tingkat 12 ranah kaisar 6 bulan lalu. Itu benar-benar hebat." Long Yuxuan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Kemudian, Zhen Kehan memerintahkan Marsekal Besar Huxiao untuk memimpin pasukan 80 juta abadi kelas tinggi untuk pergi ke kota yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di gurun tandus yang tak berujung, ada kota sepi yang megah. Di kota yang sepi, bunga-bunga bermekaran dan tanaman berwarna hijau, sedangkan di luar kota sangat tandus. Kota yang sepi meliputi area seluas 300 juta li abadi. Ini adalah kota Long Yunxian yang ditinggalkan oleh gempa bumi yang terkenal. Pada saat ini, di kota abadi Long Yun, di aula VIP Istana Tuan Kota, Ling Hu Yunfei mengatakan sesuatu kepada raksasa setinggi 3 kaki. Raksasa 3 kaki adalah Ye Long Yun, pemimpin kota abadi Long Yun saat ini. Dia adalah teman dekat Long Xiaolin. Ini juga orang yang membujuk Long Xiaolin untuk berlindung di keabadian yang unggul. Setelah mendengar kata-kata Ling Hu Yunfei, kamu Long Yun berkata dengan suara tumpul seperti guntur, "Urusan Tuan Kotamu adalah urusanku." Karena dia mengatakan dia menginginkan dukungan dari 2 orang kuat di ranah kaisar, itu bukan masalah. "Ya, aku akan membiarkan paman dan anakku membantumu. Saya tidak akan pergi, karena pengelolaan tanah terlantar mungkin datang hari ini. Saya harus menunggunya. Pamanku adalah orang kuat di ranah kaisar tingkat 11. Putraku berada di wilayah kaisar tingkat 9. Dengan bantuannya, aku pikir saudara Long dapat merebut kembali kota yang ditinggalkan segera." Setelah mendengar ini, Ling Hu Yunfei buru-buru berterima kasih kepada Ye Long Yun. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 11 bulan telah berlalu. Selama hampir 2 tahun, Tan Yun dan Shen Subing akhirnya membuka terowongan ruang waktu dari kota yang ditinggalkan ke kota abadi Suanyuan. Susunan transmisi kota yang ditinggalkan dipasang di tepi tebing di luar rumah Tuan Kota. Susunan transmisi kota abadi Suanyuan dibangun di atas Gunung Suci Suanyuan.
Hanya membutuhkan 360 batu abadi kelas atas untuk mencapai kota abadi Xuanyuan dari kota yang ditinggalkan hanya dalam 3 jam. Hingga 100.000 orang dapat melakukan perjalanan setiap kali. Untungnya, yang paling dibutuhkan Tan Yun sekarang adalah batu abadi. Setelah terowongan ruang waktu dibuka, Xuanyuan Haokong mengalaminya secara pribadi, dan bolak-balik. Kemudian, Xuanyuan Haokong tiba di kota yang ditinggalkan dengan 100.000 tentara abadi dari kota abadi Xuanyuan, dan menekan rumah utama dan wakil utama untuk rekonstruksi. Rumah penguasa kota dan rumah jenderal didirikan. Kediaman Tuan Kota dan kediaman Tan Yun dibangun di tengah Gunung Lingyun Xianshan, sebuah kota terbengkalai dengan roh abadi terkuat. Di puncak Gunung Abadi Lingyun, ada 9 mata air peri dengan diameter 100 meter. Gas abadi surga dan bumi yang memancar keluar dari musim semi peri menyelimuti seluruh Gunung Abadi Lingyun, dan pemandangannya luar biasa. Tan Yun dan Sen Subing bergandengan tangan dan melangkah ke rumah jenderal yang dijaga, melihat pavilion yang cerdik di depan mereka. Mereka sangat puas. Tan Yun menundukkan kepalanya, menempelkan mulutnya di telinga Sen Subing dan berbisik, "Ini hari yang indah malam ini. Setelah kita menghabiskan malam musim semi bersama, kita akan berlatih dalam isolasi." Ledakan. Sebelum suara Tan Yun jatuh, suara keras jatuh dari langit, tetapi formasi besar kota itu bergetar hebat dan diserang. Tiba-tiba, Tan Yun berkata, "Subing, pergi dan lihatlah." Pada saat ini, suara Xuanyuanru terdengar dari benak Tan Yun, "Saya telah menyentuh penghalang tingkat ke-10 ranah kaisar. Sekarang saya tidak bisa keluar dari retret. Lebih berhati-hati. Jangan tinggalkan perlindungan kota." Tan Yun berkata, "Ruer, kamu bisa menerobos dunia dengan nyaman. Jangan khawatir tentang hal-hal lain." Kemudian, Tan Yun meraih tangan Giok Sen Subing dan melesat ke arah gerbang kota. Ketika mereka berada 90 juta mil abadi dari gerbang kota, Tan Yun dengan jelas melihat pemandangan di luar kota melalui pengetahuan abadi. "Suamiku, akankah kita pergi ke sana lagi?" Sen Subing bertanya. Tan Yun mencibir, "Pengunjung adalah tamu. Tentu saja kita akan menemui mereka." Malam memudar dan waktu siang. Tan Yun dan Sen Subing terbang ke udara dan mendarat di barisan perlindungan kota di dalam gerbang kota. Tan Yun mengamati bagian depan dan menemukan bahwa selain Long Xiaolin dan 20 jenderal, ada 4 lagi yang tidak dapat melihat ranah mereka. Salah satunya adalah pria besar dengan janggut panjang. Matanya menunjukkan arogansi. 2 orang, satu adalah seorang lelaki tua setinggi 3 kaki, dan yang lainnya adalah seorang pemuda setinggi 3 kaki. Orang terakhir terlihat mirip dengan Long Xiaolin. Tan Yun tidak perlu menebak, dia juga tahu bahwa orang ini adalah putra Long Xiaolin, Long Yuxuan ranah kaisar tingkat ke-8. Pada saat ini, pria berjanggut panjang dengan baju besi ungu berkata dengan tegas, "Tan Yun, aku Marsal Huxiao dari kota peri meteorit. Keluar dan tangkap aku." Mendengar ini, Tan Yun geli. Dia mengangkat bahu, dan setelah melirik Jenderal Huxiao, tatapannya tertuju pada Long Xiaolin. "Hehe, apakah dia monyet yang diundang untuk menggoda? Biarkan aku keluar dengan cepat dan menangkapnya." "Haha, haha, itu konyol." Tanpa menunggu Long Xiaolin berbicara, Tan Yun membuang senyumnya, wajahnya tenggelam, mengacungkan jarinya, menunjuk ke pria tua raksasa setinggi 3 kaki itu, dan berkata, "Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini. Aku hanya ingin untuk mengetahui kekuatan bala bantuan yang kamu undang. Tanyakan saja dengan jelas," kata Tan Yun dengan suara. Mata bintang itu memancarkan kilau haus darah dan berkata dengan suara, "Saya memiliki masa depan yang baik. Saya akan menyelesaikan akun dengan kekuatan di belakang Anda terlebih dahulu." "Anak bodoh." Ketiga lelaki tua menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun. "Kamu dengar dengan jelas, lelaki tua itu adalah paman kedua dari penguasa kota abadi Longyun. Ye Wumen. Nama orang tua berarti siapa yang menyinggung orang tua. Orang tua membuatnya tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Tutut, kamu sangat hebat." Tan Yun memegang bahunya dengan kedua tangannya dan terlihat seperti orang bodoh. "Karena kamu sangat hebat, bagaimana kamu masih bisa dipenjara di tempat yang ditinggalkan ini?" "Tan Yun, kamu..." Begitu Ye Wumen membuka mulutnya,
dia diinterupsi oleh Tan Yun. "Yah, kakek tahu jalanmu. Kenapa kamu tidak bertanya padaku?" kata pemuda 3 kaki dengan aura sombong. "Aku bertanya padamu, Ma," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "kamu dan lelaki tua bodoh itu terlihat seperti sepasang kebajikan. Jangan tanya, aku juga tahu kamu dari kota Longyun. Aku tuan muda kota Longyun, beraninya kamu memarahiku." Ye Zijian meraung pada Tan Yun, "Ketika formasi rusak, itu akan menjadi tanggal kematianmu." Tan Yun mencibir, "Kita lihat saja. Tentu saja, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu sebaiknya membunuhku lebih awal, jika tidak, ketika aku mengambil inisiatif untuk menyerang, kamu tidak hanya akan mati, tetapi juga kota abadi Longyun dan kota abadi Yunxing akan mengalir dengan darah. Su Bing, ayo pergi." Setelah itu, ketika Tan Yun hendak pergi bersama Sen Su Bing, kata-kata Long Xiaolin selanjutnya membuat Tan Yun marah. Long Xiaolin melihat punggung Sen Su Bing yang menarik dan berkata dengan senyum muram, "Tan Yun, tuan kota bersumpah untuk menaklukkan istrimu di selangkangan." Tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan mengungkapkan ekspresi yang kuat. Permusuhan di matanya, "Maka aku juga bersumpah bahwa jika aku tidak membunuhmu, aku Tan Yun tidak akan mati dengan baik." Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membawa Sen Su Bing dan menembak ke kedalaman kota. Di luar gerbang kota, Long Xiaolin, Long Yuxuan, Ye Wumen, Ye Zijian, Grand Marshal Hu Xiao dan 5 orang kuat di ranah kaisar memimpin 20 jenderal dan 280 juta tentara abadi untuk menyerang barisan perlindungan kota dengan gila-gilaan. "Suamiku, saya pikir ada 5 pria kuat di ranah kaisar di antara mereka. Berapa lama susunan ini bisa bertahan?" Sen Su Bing berkata dengan cemas selama penerbangan. Tan Yun berkata, "Bahkan jika 5 orang semuanya 12 ranah kaisar, 10.000 naga yang menjaga susunan kota dapat bertahan selama 5 tahun. Selain itu, Long Yuxuan hanya tingkat ke-8 ranah kaisar. Saya memperkirakan bahwa susunan perlindungan kota dapat bertahan sekitar 6 tahun. Setelah 6 tahun, Ruer mengambil pil kaisar terbaik. Meskipun dia dapat dipromosikan ke tingkat ke-10 dari ranah kekaisaran, aku khawatir dia bukan lawan dari 5 orang." Mendengar pidatonya, Sen Su Bing berkata, "Ketika susunan perlindungan kota rusak, kita akan kembali ke kota abadi Suanyuan. Ketika musuh tiba di kota abadi Suanyuan, itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, akan memakan waktu sekitar 6 tahun. Tahun bagi mereka untuk menghancurkan kota abadi Suanyuan, artinya, kita akan memiliki sekitar 13 tahun. "Ya," Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, 13 tahun, 47.000 tahun di menara, saya hanya dapat mempromosikan 2 alam kecil paling banyak, dan Anda dapat mempromosikan paling banyak 3 tingkat. Pada saat itu, kita hanya bisa menjadi lawan tingkat 1 ranah kaisar. Meskipun Keratua dan Singa Dewa Naga Emas telah membuka warisan, kekuatan mereka hampir sama dengan kita. Kita sama sekali bukan lawan musuh. 13 tahun tidak lama atau singkat. Setelah Ruer dipromosikan ke tingkat ke-10 ranah kaisar, dia tidak dapat dipromosikan ke tingkat ke-11 ranah kaisar." Setelah mendengarkan ini, Sen Su Bing berkata, "Mengapa kita tidak tutup sementara waktu dan mencari bahan untuk alat pemurnian? Temukan bahannya dan kamu dapat memperbaiki senjata ajaib ruang waktu dari alat Sub Tao, atau bahkan senjata ajaib ruang waktu dari alat Tao. Kemudian kita memasuki kultivasi. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, kita hanya dapat melarikan diri dari kota yang ditinggalkan dan kota abadi Suanyuan dan hidup dalam persembunyian. Aku tidak keberatan bersembunyi. Aku merasa bahagia dimanapun aku bisa bersamamu." Sen Su Bing berkata lagi, "Tetapi jika kita meninggalkan 2 kota dan dunia ini abadi dan sumber daya kultivasinya buruk, kapan kita dapat meningkatkan ranah kita dan kembali ke dunia Dewa Hongmeng untuk membalas dendam?" Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Kita harus menjaga salah satu kota terlantar dan kota abadi Suanyuan. Saya telah menemukan 90% dari bahan budidaya untuk menyempurnakan senjata ajaib dari Sub Dao ruang waktu terbaik di Guild Pemurnian Kota yang ditinggalkan. Sekarang saya masih kekurangan besi gelap ruang waktu,
bambu ajaib ruang waktu dari 100.000 tahun abadi dan besi meteorit luar angkasa. Bahan kultivasi untuk menyempurnakan senjata sihir Tao ruang waktu terbaik masih jauh dari cukup. Sekarang, kita akan mencari toko di Fangxi untuk melihat apakah kita dapat menemukan 3 jenis bahan pemurnian ini. Oke, sambil tersenyum, Shen Subing dan Tan Yun terbang ke kota alun-alun dan mulai mencarinya di ribuan toko yang menjual bahan pemurnian. 7 hari kemudian, Shen Subing menemukan bambu hantu sekitar 1 kaki panjangnya di kompartemen rahasia di lantai 6 sebuah toko. Suamiku, lihat, ada bagian bambu ajaib ruang waktu di sini. Apakah kamu melihat apakah tahun ini cukup? Teriak Shen Subing. Pada saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dari Shen Subing, melihat bambu ajaib ruang waktu di tangan Shen Subing, dan berkata dengan penuh semangat, cukup, ini adalah bambu ajaib ruang waktu dari 100.000 tahun abadi. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Shen Subing mencari di semua toko, dan akhirnya menemukan sepotong besi misterius langit ruang waktu setinggi 10 kaki. Sekarang hanya besi meteorit luar angkasa yang dibutuhkan. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, Subing, ayo pergi ke kota abadi Suanyuan dan panggil 100 juta orang abadi ke kota yang ditinggalkan untuk menemukan besi meteorit luar angkasa. Pada bulan Oktober berikutnya, 400.000 orang abadi dari kota abadi Suanyuan tiba di kota yang ditinggalkan melalui terowongan ruang waktu setiap hari, dan kemudian mencari mereka di kota terbengkalai yang luas sesuai dengan bentuk besi meteorit ruang angkasa yang diberikan kepada mereka. Setelah 2 bulan mencari 100 juta abadi, 10 abadi yang menghukum tingkat ke-7 negeri dongeng, memegang batu besar setinggi ribuan kaki dengan tangan berkeringat, terbang ke udara dan jatuh di luar kediaman jenderal. Batu besar setinggi ribuan kaki itu jernih, dan ada fluktuasi kekuatan spasial yang kuat di batu itu. Itu seperti gunung harta karun yang memancarkan lingkaran cahaya yang berkilauan dan tembus pandang, yang sangat indah. Di mansion, Tan Yun dan Shen Subing bergegas keluar mendengar berita itu. Haha, itu bagus. Tan Yun memandang batu itu dan menunjukkan kegembiraan yang tidak dapat dipulihkan di matanya. Ini memang besi meteorit luar angkasa, tapi masih besi meteorit setinggi ribuan kaki. Ini adalah bahan pemurnian utama untuk menyempurnakan senjata ajaib ruang waktu dari senjata sub Dao terbaik. Setelah berterima kasih kepada 10 abadi, Tan Yun meminta 10 abadi untuk memberitahu semua abadi di kota yang ditinggalkan untuk kembali ke kota abadi Suanyuan. Selanjutnya, Tan Yun memasuki menara suci abadi waktu dan ruang terbaik. Saat berlatih dalam isolasi, dia memadatkan kekuatan abadinya menjadi tungku penempaan bintang dan mulai menyempurnakan senjata ajaib ruang dan waktu. 500 tahun kemudian di menara, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, melambaikan tangan kanannya, dan tungku penempaan bintang yang tergantung di kehampaan menghilang. Hanya aula seukuran saku dengan ukuran telapak tangan 48 lantai yang ditangguhkan dalam kehampaan. Aula utama sangat jernih. Ini adalah senjata ajaib dari sub Tao ruang waktu terbaik. Di lantai 48, hanya 1 orang yang bisa berlatih di setiap lantai. 1 hari di luar, 30 tahun di dalam. Suamiku, selamat atas pemurnianmu yang berhasil. Shen Subing tersenyum dan menghampiri Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata lembut dengan angin musim semi seperti senyum. Subing, beri nama. Bagus. Shen Subing memegang versi saku aula di telapak tangannya, membuka bibirnya dengan lembut, dan terdengar, sebut saja aula Ling Qiao Dao.